Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslihat. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi pertanian modern, di mana hari ini pertanian tidak lagi kotor-kotoran, tidak lagi manual, akan tetapi sudah menggunakan sistem otomatisasi atau yang terhubung dengan IoT yang bisa dikendalikan dengan smartphone. Salah satu teknologi saat ini yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol ada dua, yaitu microcontroller dan Arduino. Yang saya akan bahas yaitu tentang Arduino, di mana Arduino adalah sebuah hardware yang berguna untuk mengatur sebuah sistem, di mana Arduino ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, di mana alat ini siap pakai, tidak perlu lagi menggunakan downloader, siap colok pada laptop atau PC, sehingga praktis dan mudah sekali untuk digunakan oleh seorang pemula atau yang mau akan belajar. Arduino memiliki banyak jenis, akan tetapi yang familiar yaitu jenis Arduino Uno. Jenis lainnya seperti Arduino Due, Arduino Leonardo, dan masih banyak jenis-jenis Arduino lainnya. Arduino memiliki berkendali kontrol berbasis microcontroller Atmega 328, yang mana untuk mendukung kerja dari sistem kontrol ini, maka Arduino memiliki beberapa pin, yaitu 14 pin output input digital, 6 pin input analog. Di antara pin-pin tersebut yaitu untuk menghubungkan dari sebuah sistem kontrol pada aktuator yang akan digunakan pada sebuah sistem. Salah satu pin yang digunakan pada Arduino adalah pin TX, di mana pin ini digunakan berfungsinya sebagai komunikasi data serial dengan perangkat lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada yang namanya pin GND, merupakan ground dengan polaritas min. Jadi pin ini digunakan sebagai tempat polaritas negatif. Yang selanjutnya yaitu ada pin output 5 volt dan pin output 3,3 volt. Pin ini biasanya disebut pin VCC, yang merupakan pin dengan polaritas plus dengan tegangan 5 volt dan 3,5 volt. Selain sistem Arduino atau sistem kontrol, pada sebuah teknologi pertanian modern, tentunya semua dilakukan serba praktis. Salah satunya yaitu dengan menggunakan sistem UAV atau pesawat tanpa awak, di mana pesawat tanpa awak ini digunakan tidak hanya di dunia pertanian, akan tetapi bisa digunakan di dunia intelijen atau identifikasi sebuah bencana yang terjadi di suatu daerah. Akan tetapi pada saat ini pesawat tanpa awak ini diaplikasikan pada sebuah pertanian, menjadi teknologi pertanian masa kini, di mana bisa digunakan sebagai pemetaan atau juga pemupukan menggunakan pesawat tanpa awak ini, sehingga memudahkan para petani dalam melakukan budidaya pertanian, sehingga bisa mengefisiensikan waktu dan menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Pesawat tanpa awak ini bisa diaplikasikan yaitu untuk mengambil sebuah gambar di udara, sehingga memudahkan untuk mengambil lokasi atau untuk dilakukannya sebuah pemetaan. Pesawat tanpa awak ini atau bisa disebut dengan drone memiliki beberapa part atau komponen yang sangat penting dalam sebuah pesawat tanpa awak ini. Yang pertama adalah kerangka, di mana kerangka ini bagian utama dari sebuah pesawat tanpa awak, yaitu untuk menyimpan
berbagai jenis sistem yang ada dalam sebuah pesawat tersebut. Yang kedua yaitu adalah flying control, yaitu untuk mengatur sebuah sistem yang ada pada sebuah pesawat tanpa awak itu. Yang selanjutnya itu ada motor, di mana motor ini sebagai penggerak untuk menggerakkan pesawat tanpa awak tersebut sehingga bisa terbang dan digunakan untuk melakukan pengambilan gambar. Yang selanjutnya yaitu ada ISC, yaitu Electronic Speed Control, merupakan part di mana yang digunakan sebagai penyalur antara dari sebuah sistem kepada motor penggerak. Yang selanjutnya yaitu ada propeller atau baling-baling. Baling-baling yang digunakan sebagai penghantar transmisi dari motor penggerak sehingga menjadi daya tenaga untuk mengangkat sebuah pesawat tanpa awak ini sehingga bisa terbang dan bisa dikendalikan. Yang selanjutnya yaitu ada kamera, di mana kamera ini digunakan untuk pengambilan gambar. Selain pesawat tanpa awak atau sebuah drone, tentunya ada alat selain itu, yaitu ada yang disebut dengan kultivator, di mana kultivator ini biasa digunakan sebagai alat pengolah tanah, biasanya alat pengolah kedua, atau bisa juga digunakan sebagai alat pengolah pertama, yaitu untuk menggemburkan tanah, untuk membuat parit, untuk membuat guludan. Kultivator pada saat ini dikendalikan masih menggunakan tenaga manusia dengan menggunakan mesin motor bakar. Akan tetapi dengan seiring berjalannya teknologi, di mana di era 4.0 ini sebuah kultivator sudah menjadi sebuah otomatisasi, tidak lagi dikendalikan dengan manusia, akan tetapi sudah dikembangkan kultivator dengan menggunakan sistem kontrol dengan desain yang sangat menarik, yang sangat memudahkan untuk petani melakukan pengolahan tanah, tidak lagi terkena panas matahari karena sudah dilengkapi dengan naungan, tidak lagi seorang operator berjalan, akan tetapi seperti halnya kita mengendarai sebuah mobil. Selain kultivator, tentunya selain pengolah tanah, tentunya ada alat panen, di mana alat panen ini lebih canggih lagi dari sebuah kultivator, di mana ada yang disebut dengan sebuah combine harvester, di mana pada pertanian tradisional untuk melakukan satu kali panen, yaitu pertama menggunakan pengambilan pemotongan padi atau tanaman lainnya. Setelah dipotong dari pohonnya, yaitu misalkan padi, setelah dipotong dari rumputnya lalu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan lalu dipisahkan antara malai padi dengan jerami. Yang selanjutnya yaitu pengemasan, dimasukkan ke dalam karung atau wadah sejenisnya. Akan tetapi pada saat ini sudah ada combine harvester, di mana satu alat menggabungkan 4 sistem, yaitu di mana pemotongan, pengumpulan, pemisahan dan pembersihan atau pengemasan. Combine harvester saat ini masih konvensional, akan tetapi di negara Eropa atau di negara maju sudah ada sebuah combine harvester dengan sistem yang sangat canggih, di mana sudah terhubung dengan internet, sudah dikontrol melalui monitor, sehingga ketika proses menggunakan combine harvester tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi menoleh ke pinggir, akan tetapi sudah tersedia monitor di depan, di dalam kabin sang operator untuk mengontrol combine tersebut, sehingga memudahkan petani untuk
mengoperasikan combine harvester tersebut. Fungsi dari combine harvester tersebut yang tadi dimana memotong padi atau jenis tanaman lainnya yang panen menggunakan combine harvester. Setelah tanaman itu dipotong lalu diangkut, di situ ada sistem seperti conveyor, dia mengangkut sebuah tanaman yang nanti dimasukkan ke dalam, yaitu lalu dipisahkan antara malai dengan jeraminya. Setelah dipisahkan lalu dibersihkan dan dikemas. Itu semua dalam sebuah combine harvester menggunakan sensor sehingga lebih akurat dan lebih pasti. Tentunya tidak ada lagi malai padi yang terbuang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam proses penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.